Hai, kamu sedang mendengarkan Teapot, bukan teko ataupun kendi, tapi Teapot, Teachers Podcast bersama saya, Aprilia Wulansari. Menjadi guru adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa mulia. Soalnya mengajar seseorang jadi orang yang berguna untuk orang lain itu pasti keren banget kan. Tapi jadi guru itu juga penuh dinamika, apalagi di zaman sekarang. Kondisi pandemi membuat semua orang harus belajar menggunakan banyak hal-hal baru. Dan sebagian besar, bukan sebagian besar lagi sih, hampir semua proses belajar mengajar itu dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung. Dan hal itu membuat banyak guru akhirnya juga mencoba hal-hal baru, termasuk menjadi content creator atau mengajar via YouTube. Dan salah satu pengajar yang jadi content creator adalah Nanda Esalawati yang sudah hadir bersama saya. Nggak bersama saya sih, dia di rumahnya, aku di rumah aku. Ya nggak, Nanda? Iya, Hai, Nanda. tentu saja. Hai. Ya dong. Apa kabar? Baik dong. Oh, senang banget mendengar. Aku ditanya dong, apa kabar juga. Kamu apa kabarnya, Aprilia Wulansari? Baik sekali, Nanda Esalawati. Ya nih. Nan, kalau yang belum tahu soal lo ngajar apa, bisa cek di podcast video kita sebelumnya. Lo tuh sebagai instruktur apa kan? Instruktur masak atau instruktur apa. Jadi check this out videonya di YouTube kita dan podcast kita sebelumnya. Kalau mau tahu tuh Nanda pengajar apa dan penasaran juga bisa mendengar dan menonton podcast kita yang satu ini. Nan, lo kan itu sebagai instruktur, juga guru, yang juga jadi konten kreator kan. Dan akhirnya gue pengen sampai pada pertanyaan gue, mengapa lo memilih mengajar di YouTube? Sebenarnya sih ini dicemplungin sih karena Siapa nyemplung lo? Di 2016 tuh gue ditugasin jadi Head of Branding and Marketing di sekolah pilot yang tadinya gue ngajar ya. Terus mau nggak mau gue belajar dong istilahnya gimana mengoperasikan kamera ini dan membuat kelas online ini gitu ya kan. Jadinya kayak kecemplung gitu loh. Dan pada saat itu yang istilahnya pilot YouTuber itu masih diketawain gue gitu loh. Jadi mau nggak mau itu secara konsisten gue lakuin gitu loh. Tapi kesini-sini kok ada channel baru lagi. Akhirnya kelas kita banyak ya. Kalau mau info lengkapnya langsung aja ke website kita alfaerica.education. Nah di situ udah ada kita list semuanya channel kita ya Prel ya. Betul. Banyak boy bisa belajar banget hal-hal baru dan seru dari kita kan. Oke. Berarti sejak itu 2016 akhirnya setelah lo kecebur, lo tidak mau melihat jalan kembali dan lo akhirnya bener-bener mau seriusin di sini. Terus lo bener-bener jadi content creator banget. Terus persiapannya seperti apa sih ketika lo mau menjadi pengajar di YouTube itu? Karena kan sesuatu yang kita lihat pasti kan kita cuma lihat beberapa menit kan dalam video YouTube atau mungkin paling lama berapa jam gitu. Tapi persiapan sebelumnya itu seperti apa sih ketika lo mau mengajar orang lain dengan platformnya tuh YouTube? Persiapan Persiapannya nggak hanya soal pertama itu fisik, apa pengetahuan, pokoknya segala macam persiapan. Persiapan pertama yang jelas gunain apa yang udah lo punya sih. Entah gadgetnya apa aja yang lo udah punya. Kalau belum ada webcam ya udah sih handphone jadi gitu ya kan. Oke. Gak perlu DSLR juga buat video pertama ya kan. Kalau misalkan pengetahuan ya apa yang udah lo tahu, yang lo mau share itu. Jadi gunain apaan aja yang udah lo punya sih sebenarnya. Gak harus yang benar-benar pakai Rode mic kayak begini, nggak usah gitu loh ya kan. Kalau perlunya headset handphone ya udah sih gitu ya kan. Cuman masalah ilmu-ilmu yang apa yang mau kita ajarin di sini memang ada beberapa riset ya. Jadi kalau misalkan
teman-teman pengen tahu lebih lanjut, kita ada channel lagi, satu lagi namanya Kelasnya Content Creator, www.youtube.com/kelas content creator. Nah, itu channelnya kita juga sih, sebenarnya lu lagi sih yang ngasih Prel. Jadi di pekan ini dan beberapa pekan yang lalu kita lagi ngomongin soal content plan. Jadi content plan itu benar-benar dari riset gitu loh. Jadi satu kalender block 1 bulan nih, kita kan punya 28 sampai 31 hari ya kan. Sediain 1-2 hari yang khusus buat riset gitu loh. 1-2 hari gitu loh. Setelah itu 1 hari ya belanja-belanji, shopping-shopping ya kan, segala macam perintilan dan dekorasi. Oke. Jangan lupa kostum, baju, segala macam, make up ya kan, semua perlu dipersiapkan. Terus di channel yang itu juga kayaknya tahun lalu gue udah bikin soal memproduksi konten itu dalam 1 hari untuk konten 1 bulan. Itu bisa banget gitu loh. Jadi mungkin buat awal-awal ini agak kagok gitu loh. Jadi kayak yang besok mau tayang, hari ini baru recording. Or yang hari ini mau tayang, hari ini baru recording juga ada gitu loh. Gue juga dulu begitu. Cuman kesini-sini kok lebih makan waktu dan lebih hemat tenaga, hemat pikiran itu kalau batch production sih. Setelah itu kan 2 hari riset, sehari siap-siapin segala macam, sehari recording sekian video, sisanya kan bisa post production, entah editing, uploading, SEO dan lain-lainnya gitu ya kan. Jadi kayaknya persiapannya lebih ke planning sih gitu ya kan. Itu udah paling penting banget sih menurut gua. Tuh, dan persiapan PD yang jelas ya kan. Oke. Benar banget sih, karena ketika lo di depan kamera tetap jadilah diri lo sendiri ya kan, karena yang kayak lo cuman 1, kalau ada 2 gue pusing nanti ya kan. Nah itu kan tadi persiapannya panjang. Nah lo bisa sampai ada di level ini tuh lo butuh berapa lama? Misalnya kayak tadi lo kasih tahu soal betapa pentingnya content plan dan perintilan hal kecil kayak device-nya apa, terus segala apa yang lo punya, gimana lo atur soal cahaya, soal baju, make up, terus gimana akhirnya lo menemukan istilahnya menemukan ya rhythm sama voice lo kayak find your voice gitu loh Nan. Karena kan ketika lo menjadi seorang content creator dalam hal ini YouTuber ya, lo bisa menemukan itu kayak lo butuh berapa kali bikin video baru lo nyadar atau lo butuh berapa bulan atau tahun? Kalau misalkan find the voice itu paling penting menurut gua. Karena kadang-kadang orang nggak perlu tampilannya, Bo. Tapi apapun yang nggak kedengeran di suaranya itu akan ngaruh banget. Jadi kalau soal visual atau lighting itu masih bisa ketolong lah gitu loh dengan dengan teknik-teknik editing dan lain-lainnya gitu. Cuman kalau voice, gue mulai uploading itu kalau nggak salah Oktober 2016, tapi gue persiapan untuk audio itu sekitar Februari or Maret 2016. Itu gue ikut training dari 2 announcer radio, penyiar radio 2 orang waktu itu, yang 2 hari itu benar-benar ngelatih gue hanya untuk voice gitu loh. Gue kan nggak kayak gini ya, biasanya ngomong ya Prel ya, Momi kan ngomongnya kayak begini ya, buruan itu beresin ini, cop-cop gitu ya kan. Suara gue kan aslinya kan kayak gitu kan ya, nggak yang, tapi gimana caranya di depan kamera, ini akan artikulasinya akan beda gitu loh. Jadi jauh sebelum gue upload video pertama itu, sekian bulan sebelumnya itu sudah pelatihan dulu untuk finding your voice. Gimana caranya kita itu nyaman buat ngomong di depan kamera. Di depan kameranya tampilnya mungkin bisa ya luas, cuman suara itu kan juga ngaruh gitu ya kan. Jadi find your voice itu jauh sebelum itu. Terus kalau misalkan untuk apa tadi ya? Untuk persiapan ya, find the rhythm. Itu learning by doing and stumbling and falling and bangkit lagi. Oke.
Jadi kadang-kadang ada beberapa pelajaran yang kita emang kepentok dulu sih, baru kita belajar gitu ya kan. Dan find the rhythm-nya itu kayaknya sih 2018 awal deh baru ada rhythm yang bener-bener konten planning, yang calendar blocking, yang bener-bener semuanya dikerjain secara batch production. Itu kayaknya 2018 awal lah gitu baru ketemu gitu loh ya kan. Tapi di 2018 akhir itu gue kepentok lagi. Ternyata gue nggak bisa sesaklek itu. Ada yang di tengah-tengah gue harus memberikan ruang untuk adaptasi. Karena kadang-kadang kan ada aja gitu ya kan. Oh 2018 akhir tuh kan gue lagi traveling kan. Lo traveling tuh kan segala macem variabel ketemu di jalan kan. Nah, itu calendar blocking-nya itu nggak bisa saklek itu gitu ya kan. Rhythm yang udah ketemu ternyata kepentok lagi di jalan gitu ya kan. Ini mesti ada planningnya, cuman nggak yang sesaklek itu. Jadi rhythm itu akan terus ngalir sih sebenarnya. Trial and error lah. Gue setuju banget sih dengan trial and error lo. Jadi memang itu semakin sering lo melakukan kesalahan, lo akan belajar banget hal-hal baru, yaitu kata Albert Einstein sih, bukan kata gue. Ya, jadi ya sih berarti. Tapi pernah nggak sih lo dalam lo fase membuat konten dan khususnya untuk yang mengajar ini, lo diketawain? Nggak hanya diketawain dari orang yang nonton, atau mungkin diketawain orang yang ada di rumah lo lagi ngeliatin lo, atau ketika lo misalnya lagi ngambil video di luar rumah yang ini kayaknya nih angle-nya bagus nih, gue mau nyiapin buat video gue, tapi akhirnya ada orang lain yang ngetawain, dan gimana seandainya misalnya ada, gimana lo menghadapinya saat itu? Kalau diketawain karena waktu itu belum umum ya, yang namanya pilot itu vlogging. Dan gue juga channel yang pertama kali itu bukan channel vlogging. Jadi itu channel yang memang head talk, yang kayak gini gitu loh, yang head talk, tutorial nggak sepenuhnya tutorial, tapi yang lebih ke antara talk show sama tutorial juga. Jadi di tengah-tengah tuh head talk-nya ini kayak guidance gitu loh ya kan. Kayak mentorship tapi online. Belum sepenuhnya orang itu, belum sepenuhnya semua pilot itu vlogging. Sekarang sudah banyak pilot vlogging. Ya kan. Jadi memang dianggap aneh waktu itu. Terus gue balikin lagi ke company kan. Lo bukannya saya ditugasin gitu loh ya kan, kasih saya keleluasaan gitu loh. Jadi buat ngadepin itu, oh ya udah, kalau misalkan ketemu orang, untungnya gue di-assign di branding and marketing, jadi gue jawab orang akan enak. Ya gue di-assign jadi branding and marketing, ya gue vlogging lah gitu. Cuman kalau misalkan kesini-sini udah yang lebih bodoh amat sih. Oke, benar. Gitu, Selain jadi menemukan suara lo, juga menemukan keteguhan hati ya untuk sampai pada fase bodo amat, ini demi gue yang bikin, dan istilahnya juga banyak sekarang yang menanti-nantikan video lo. Jadi apa yang lo rintis dari awal itu emang sekarang lo ngerasain, dan pastinya harus konsisten ya. Tapi di tengah jalan lo pernah nggak sih kayak, ngapain sih gue bikin video ngajar ini, gue lelah? Lo pernah nggak menghadapi kayak gitu? Iya, burnout. Dan itu umum banget. Dari sekian banyak konten kreator itu umum banget gitu. Burnout itu karena gini loh, kita ngerasa overload, maybe ngerasa terlalu banyak feedback yang negatif yang kita dengerin. Komentar orang pasti akan ada terus, tapi kan kita punya pilihan mau ngedengerin atau enggak ya gitu ya kan. Itu burnout. Terus channel pertama gue memang on hold sekarang karena perlu banyak riset lebih lanjut gitu loh, bukan perkara ini diperlukan atau tidak. Well, video gue yang dari 2016 analitiknya nyebut masih ditonton, jadi itu akan ada terus gitu loh ya kan. Kalau misalkan burnout itu lebih yang ke kita mengerjakan dari awal sampai akhir sendiri
Dan gue makasih banget loh buat satu tim kita gitu loh ya kan. Pada akhirnya tahun ini gue bisa sharing responsibility gitu ya kan. You know who you are ya. Iya. Thank you lads, thank you Kayak gini ladies. aja ya kan, bukan gue hostnya tapi Aprilia Wulansari yang jadi host gitu ya kan, sharing responsibility. Perbaikin cepol gue. Konde kan pala lo langsung. Ya, kode. Anda baru sadar ya, kerjaan saya banyak. Kerjaan pasti banyak. Iya, dan rata-rata kan kayak gitu loh ya kan, karena ngerasa sendiri, nggak ada yang bisa diajakin diskusi gitu ya kan. Kadang-kadang sesama guru aja nggak ada dalam satu sekolah nih, nggak tentu kan semua gurunya menjadi YouTuber kan gitu loh ya kan. Pasti ada yang nggak nge-YouTube juga dan mempertanyakan, lo ngapo sih bikin video kayak begitu? Iya kan, jadi di situ sih lebih yang ke nggak ketemu orang sih. Kan recording sendiri nih, kayak gini nih gue sendiri gitu loh ya kan, recording sama lu. Untungnya ada lu sekarang jadi host gitu ya kan. Tapi sekian tahun kan gue sendiri. Dari planning, dari recording, sampai ke editing, sampai ke uploading, sampai menanggapi komen pun gue sendiri sekian tahun gitu loh. Pada akhirnya gue mikir kok gini amat ya pada akhirnya memang ini bukan one man show gitu, this is the entire team's work gitu loh gitu. Dari cerita lo yang panjang itu emang panjang banget sih, dan gue sangat salut dengan para content creator yang masih one man show banget gitu. Semangat ya kalian ya, apalagi guru-guru di luar sana yang mungkin yang tadi lo awal bilang nggak semua punya alat ini itu, tapi dia punya sesuatu yang bisa dia bagiin, tetap lakuin apa yang lo lakuin itu. Dan jangan lupa juga tadi lo bilang di awal lo belajar ya dari 2 orang penyiar radio. Dan misalnya kok kayak kelas-kelas kayak gini sih, gimana sih Nan caranya untuk nyari buat guru-guru sana untuk istilahnya upgrading level mereka di dalam menjadi seorang content creator, khususnya ketika mereka mengajar di YouTube. Untuk nyari-nyari kayak gitu lo biasanya dapatnya dari mana? YouTuber lain. Atau yang 2 penyiar yang gue ngetrain gue itu waktu itu, dia juga bikin program free namanya Belajar Radio. Tapi itu khusus untuk belajar announcing ya. Di situ memang appeal. Lo ngasih proposal, kenapa lo harus diangkat jadi peserta gitu loh. Cuman memang ada programnya. Kalau mau nyari ya ada programnya namanya Belajar Radio. Itu Danang Net TV sama Ilham Prambors di situ. Itu memang ada programnya. Dan gue nggak yang istilahnya kita nggak di endorse nih. Cuman kalau memang mau yang ikut program-program kayak gitu, ada banyak kok program yang menawarkan itu. Atau bisa juga dari YouTuber lain. Banyak banget YouTuber yang nge-review gadget, nge-review perintilan segala macam ini, perlengkapan semuanya itu banyak banget gitu loh. Kita tuh bisa belajar dari apapun itu, yang ikut kelas atau mencontoh YouTuber yang misalnya udah puluhan juta atau berapa triliun gitu. Gak nyampe triliun, kayak belum ada yang nyampe triliun gak sih? Ya kan, yang berapa juta follower. Jadi bagaimana cara mereka berinteraksi dengan dalam videonya, bagaimana mereka membawakan hal-hal yang menarik. Jadi semua guru tuh sebenarnya bisa menjadi seorang content creator, yang penting harus konsisten dan terus ya. Ketika lo akhirnya bisa konsisten dan lo akhirnya bisa sampai hari ini tuh, apa yang lo sebutin self talk ke diri lo, Nan? Perkara BU sih. Jujur banget sih, Nan. Ya kita jujur aja gitu ya kan. Ini menghasilkan loh kalau memang dikerjakan secara konsisten dan tahu bagaimana memberikan nilai ke audiensnya gitu loh ya kan. Jadi nggak melulu yang one day in my life setiap minggu kita kudu nontonin, itu juga kagak ada faedahnya juga buat gua gitu ya kan. Nah kalau misalkan ngasih
kelas yang berfaedah itu akan balik lagi kok ke lo income-nya gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya menjadi content creator ini tuh fun banget ya. Lo ngelakuin apa yang lo suka dengan ups and downs-nya pastinya, dan akhirnya tuh bisa menghasilkan, dan menghasilkan kan lo bisa jalan-jalan, bisa belanja ini tuh, meskipun jalannya ditahan dulu ya karena lagi sedang pandemi. Nah, dari pengalaman lo selama dari 2016 ini, apa yang lo paling suka dari mengajar di YouTube ini? Gue bisa apa ya bahasanya? I can reach the unknown territory. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Kayak beberapa pekan ini, gue ketemu di LinkedIn, ya. Di LinkedIn, gue nggak tahu gimana ceritanya ya kan. Ternyata dia, lo kalau ke LinkedIn gue belum tentu gue approve. Gitu kan. Gue gak suka orang kepo-kepo di LinkedIn. Kalau mau kepo ya udah IG sama YouTube gue aja yang menghasilkan kan. Gitu ya kan. Kayak gitu. Connect lagi di YouTube. Terus gue tanyain, are you open for Zoom meeting? Oh iya, sure, gitu ya kan. Ternyata pas Zoom meeting dia ternyata bercerita kalau dia itu pas abis lulus SMA, dia jadi pilot karena konten gua. Oke. Gitu loh. Dia sudah mau jadi pilot, cuman untuk resource itu dia mencari, dia nontonin konten gua. Gua nggak tahu itu sebelumnya, dan gua nggak kenal dia. Dia juga kagak kenal gua sih, gitu ya kan. Pada akhirnya ya gua tanyakan balik gitu ya kan. Lo benar-benar nggak ada background sama sekali orang aviasi? Enggak. Terus lo dapet nilai tambah nggak dari konten gua? Oh banget Mbak. Nih gua sampai nih ya. Ini orang nih sampai. Nih Mbak, bentar Mbak. Gua ambilin bukunya. Ini kan buku Mbak yang ada di kontennya, gitu loh ya kan. Gue pengen berbes milih tapi kan ya kan ego gue ya kan, harga diri gue gitu ya kan. Tapi nanti dia dengerin dan nonton ini loh, dia tahu. Iya, jadi bisa ngerangkul orang-orang yang beneran kita gak kenal gitu loh. Dan kita gak tahu apa yang udah kita kasih ke mereka itu, oh ternyata berfaedah ya. Gue jadi waktu itu gue burn out yang gue nggak tahu gue kenapa ngelakuin itu, jadi kenapa gitu loh ya kan. Yang kayak gitu, kita nggak pernah tahu kita ngerangkul hidup orang kayak gimana, itu sih gitu. Benar. Jadi konten kreator dan atau guru yang mengajar via YouTube ini seperti teh atau kopi yang tumbuh di daerah terpencil tapi akhirnya bisa sampai ke seluruh dunia. Yes. Meskipun lo gak tahu itu siapa, dia menikmati itu dan bikin hidupnya tuh istilahnya kayak lo membuat hidupnya tuh lebih terang dan menginspirasi dia seperti anak tadi yang akhirnya nontonin video-video lo ya. Dan itu tuh benar-benar kayak membuat, kalau bagi gue sih ya, bikin gue yang kayak oke, apa yang kita jalanin itu selama memang berfaedah untuk orang lain, kita terus lanjutin meskipun pasti di tengah jalan kita pasti bakal capek. Cuman balik lagi pas itu berguna buat orang lain, berguna buat kita, dan tadi faktornya bisa dimonetize ya kalau di YouTube ya. Nah, jadi guru-guru di luar sana lanjutkan terus dengan video-video yang sudah kalian lakukan dan jangan lupa konsisten. Dan kalau mau upgrade ya banyaklah cara yang bisa dilakukan ya. Tapi kalau memang belum bisa, gunakan semua alat yang ada. Dan gue punya pertanyaan terakhir buat lo, Nan. Lo kangen nggak ngajar langsung dan nggak hanya ngajar dari YouTube? Iya. Apa yang lo paling kangenin dari ngajar langsung? As stupid as sekarang gue gak bisa ngelihat reaksi orang. Bahkan saat tatap muka ya. Karena kan ini masker berpengaruh. Gitu loh. Tiap guru pasti perlu feedback. Gitu loh. Dan gak semua audiens itu memberikan komen biasanya. Itu yang gue kangenin sih. Kalau misalkan di kelas kan langsung yang mau nanya apa le? lebih gampang kayak gitu loh ya kan. Bener.
Semua orang juga pasti kangen sebenarnya, cuman kita harus banyak-banyak sabar karena sebentar lagi kita sudah bisa istilahnya kayak cupik-cupik lah ya kalau ketemu. Amin, amin. Amin. Lo Jangan punya salah, kenapa? anak-anak murid lo belum tentu anak murid sekolah lo. Oh iya, Iya. benar, benar, gue setuju banget. Kayak anak gue kelas 6 nih ya kan. Kadang-kadang gue search temanya aja selama dia tetap pakai kurtilas. Itu banyak guru-guru sekolah lain yang nge-YouTube juga dan itu banyak banget ilmunya. Oke, berarti harus rajin-rajin nyari ya di YouTube sendiri misalnya kayak mengajari ini apa, terus ngelihat gayanya mereka seperti apa, dan jangan lupa bikin gaya kamu sendiri ya, find your own voice ya pastinya. Yes. Oke. Untuk merangkum semuanya ini, lo punya tips singkat semacam petuah lah ya dari lo ya Nan, buat para guru yang mengajar di YouTube yang notabene jadi content creator dong kalau dia di YouTube. Lo punya tips apa nih? Sebenarnya ini lebih tips ke guru-guru yang belum nyemplung di YouTube. YouTube ini akan selalu ada selama platformnya ada, ya kan? Dan ilmu kita akan tetap ada selama video kita ditonton gitu loh. Kalaupun nggak di generasi yang sekarang, murid lo yang sekarang yang nonton, suatu saat nanti itu pasti akan relatable. Jadi ini akan tetap ada selama platformnya ada. Dan yang gue bilang tadi, kadang-kadang kan monetisasi itu kan seberapa banyak yang lo tayangnya lo kan, dan nggak semua audiensnya itu siswa lo, kadang-kadang siswa orang lain yang nontonin lo gitu ya kan. Mungkin orang tua juga kan, atau mungkin sekolah sebelah. Iya, sekolah tetangga gitu ya kan, siswanya nontonin kita. Atau mungkin gebetan gitu yang nonton. Oh, itu kejadian. Iya sih, karena memang berdasarkan survei pun dalam tahun depan video adalah salah satu platform yang paling banyak dicari sih. Jadi gue setuju banget dengan tips dari lo yang bener ngena banget buat para guru, karena apa yang lo ajar hari ini pasti akan relatable untuk sampai kapanpun itu, karena namanya pembelajaran, hal yang lo punya yang menarik pasti akan dicari oleh siapapun itu. Betul. Benar. Seru banget perbincangan kita ini Nan, soal bagaimana seorang guru yang juga content creator, dan itu semoga membuat para guru di luar sana makin bersemangat, dan yang sedang burn out bisa disegarkan lagi. Dan yang sedang berjuang sendiri, kamu tidak sendirian saat ini. Dan satu lagi, guru-guru honorer yang merasa underpaid di sana yang tunjangannya belum cair, ajar di YouTube. Iya, benar. Karena semua bisa dimonetisasi. Jadi kita mendorong semua orang untuk menjadi content creator. Yuk kita sama-sama meramaikan bursa YouTube di Indonesia. Bursa YouTube apa sih gue? Bursa per-YouTuber di Indonesia, karena banyak hal yang bisa kita pelajarin dari YouTube, dan pasti semua orang pasti sehari sekali lah paling nggak buka YouTube. Jadi pasarnya tuh ada, dan segala hal yang bisa kita lakukan, segala hal yang kamu anggap kamu jago bisa dijadiin konten. Dan pastinya kita berdua di sini akan menantikan semua video-video menarik yang muncul di rekomendasi YouTube kita, apalagi kalau dari guru-guru ya Nan. Iya, pastinya. Pastinya. Thank you banget Nanda, tips dan juga triknya dan cerita bagaimana lo akhirnya bisa menjadi guru yang juga content creator. Happy banget, dan gue juga berharap para viewer dan listener kita bisa memberikan komentarnya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di Teapot ini. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dan gue Aprelia Wulansari, Nanda Salawati. Kami berdua cabut dulu. Cabut, ya gue tua banget sih dari tadi bahasanya. Dadah.